Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading teman-teman. Setelah tidur sekarang badan saya udah fit. Maaf ya kalau belum sempat lakuin reading secara lebih rutin karena akhirnya ini selain saya juga istirahatnya kurang dan agak capek. Tapi sebenarnya ada beberapa reading yang mungkin saya cuma lakuin setengah jam fit reading. Tapi saya hapus lagi karena saya pikir itu bukan reading yang bagus untuk mental health teman-teman, karena mungkin bacanya kurang bagus ya, atau lebih lebih sering untuk sesuatu yang menurut saya menyebalkan energinya, jadi nggak saya upload. Jadi saya mau bikin reading yang mungkin lebih lebih layak dan mungkin lebih bisa menambahkan semacam inspirasi atau sesuatu yang akan lebih bisa membuat teman-teman termotivasi ya teman-teman. Saya nggak suka ya kalau uh, reading Oracle itu cuman berkonsen sama tahu dan nggak tahu, tapi semakin didengar semakin jengkel. Dan sebagai orang yang juga kadang-kadang saya juga sempetin nonton reading teman-teman Oracle dari luar negeri, saya selalu berfokus buat sesuatu yang lebih konsen ke pengembangan diri ya, atau bagaimana kita menyikapi suatu masalah. Jadi bukan berarti bukan tentang tahu dan nggak tahu, tapi semakin tahu semakin jengkel, tapi lebih ke bagaimana kita lebih jadi problem solving ya, sesuatu yang akan menambah nilai dari sebuah peristiwa. Oh ya, rupanya mana ya? Ini dia. Oke. Teman-teman, kita harus menghargai proses dari sebuah peristiwa ya. Bahkan teman-teman sendiri juga harus seperti itu. Jangan sampai kamu cuma tahu pas bagian enaknya aja, atau pas kamu ngerti bahwa oh iya aku udah jadi dewasa dan bijaksana. Tapi bagaimana kita menyikapi suatu masalah, dan kita sekalipun bukan berarti kita mentoleransi seseorang yang kekanak-kanakan atau bersikap kurang dewasa dan bersikap, tapi dengan kita mengerti proses kehidupan seseorang itu berbeda tingkat kedewasaan dan tingkat kematangannya ya, sehingga kita nggak akan terlalu menyalahkan orang lain ketika itu terjadi. Oke, kita ngomong dari mana nih? Cleansing, kertas cleansing udah selesai. Ini adalah kristal cyanide untuk cleansing ya. Teman-teman bisa mengganti ini dengan kristal lain, atau bisa juga pakai garam kerosak ya, rock salt ya. Ini salah satu media untuk cleansing karena ini punya frekuensinya bagus. Oke, mari kita mulai readingnya. Apa yang bisa kita sampaikan dalam reading kali ini, teman-teman? Saya kemarin lagi mikirin nyari musik relaksasi yang lebih enak buat santai. Ini tadi saya sambil dengerin musik buat ketenangan batin, terus akhirnya moodnya sudah bagus dan udah mulai enak badan. Apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa dalam ini? Semoga bukan cerita yang buruk, tapi kalau buruk pun semoga masih bisa diambil pelajarannya. Oke, ini nggak akan beresonansi ke semua orang ya teman-teman. Mungkin tiap orang akan punya cerita yang sangat berbeda. Aku mendengar ada seorang yang mungkin patah hati, mungkin kecewa, mungkin dia merasa sakit. Kenapa semua itu harus terjadi? Tapi heartbroken ini juga tentang seseorang yang merasakan kehilangan pada sesuatu yang sangat berharga, sebab entah orang ini kurang berusaha dalam menjalin relationship itu, atau di masa lalu orang ini mungkin teralihkan sama banyak hal, bisa mungkin pekerjaan, dia harus mengurus keluarganya, dia fokus sama pendidikan, atau dia masih asik sendiri dengan pertemanan dia, sehingga ini menjadi sesuatu yang mungkin membuat dia nggak konsen, nggak memprioritaskan sebuah hubungan yang sebenarnya akhirnya dia sadar bahwa ini jadi sesuatu yang penting gitu. Atau ini tentang seseorang yang diperlakukan sebagai seseorang yang nggak dipedulikan, sehingga dia juga merasa patah hati. Teman-teman, kalau teman-teman masuk ke dalam Big Emperor Oracle Tarot Reading, kalian harus ingat bahwa bacaan saya nggak akan selalu berfokus pada dirimu sebagai korban ya, tapi kamu harus tahu kamu ada di posisi mana.
siapa tahu aja justru teman-teman lah yang sebagai pelaku, tanda kutip pelaku, orang yang menyakiti seseorang atau orang yang mungkin lari ke orang lain. Jadi tokoh dalam cerita ini kamu akan tahu kamu ada di posisi mana kalau memang kamu ada ciri-cirinya tersebut ya. Heartbreak is one thing, my ego another. I bet you this is under me, motherfucker. Aku merasa bahwa ego akan sangat berperan dalam cerita ini. Ego driven, terdorong sama ego. Entah kenapa aku juga ngelihat bahwa kartu ini ada di seputaran orang-orang yang mungkin entah dia masih muda atau berjiwa muda. Ini biasanya heartbreak itu selalu dialami sama orang-orang masih di fase 4 ya, umur 22-28an gitu, yang mereka masih fase transisi dari masa kuliah atau masa sekolah, atau baru-barunya kerja, meniti karir, atau mungkin dia masih ada dalam fase antara fase permainan, terus mungkin fase dating atau berkencan, lalu ada di fase mulai mencari sosok yang dianggap sempurna. Dan biasanya heartbreak itu biasanya cuman terjadi ketika salah satu pihak atau keduanya itu nggak berinvest pada hubungan tersebut secara penuh ya. Karena itu tadi nih, ada pihak karmic partner ya, aku bilang tadi bisa keluarganya, teman-temannya, pekerjaannya, atau sesuatu yang membuat dia teralihkan ya, karmic. Tapi kalau dalam istilah lain, orang ketiga. Tapi pihak ketiga nggak selalu tentang lover, tapi bisa juga dia tentang lover juga. Oke. Tentang siapakah ini teman-teman? Siapakah yang merasa patah hati atau mungkin merasa self-indulgent dan photograph? Kenapa aku ngerasa bahwa Kenapa aku ngerasa bahwa seseorang itu merasa patah hati? Karena ini fotografer orang yang mungkin nostalgia, orang yang selalu memikirkan hal yang terjadi di masa lalu. Ini tentang orang yang kangen sama mantan, ex-lover. Kita nggak bisa ngomong mantan ya, tapi kita ngomong ex-lover, sama aja sih. Cuman ex-lover seseorang yang sudah dia kenal ya. Dan ini kurasa berhubungan dengan kenangan indah di masa lalu, yang karena orang ini terlalu fokus sama dirinya sendiri ya. Karena fokus sama dirinya sendiri, karena dia nggak terlalu peduli dengan, mungkin nggak terlalu peduli dengan orang yang sayang sama dia, atau yang orang yang benar-benar kayak ngejar-ngejar dia banget, sehingga membuat dia merasakan nostalgia itu. Bagaimana seandainya aja dia bisa memutar waktu, dan hal-hal yang dulu itu dia lalaikan itu nggak akan pernah terjadi ya teman-teman. Dan penyesalan akan selalu datang, supaya kita maaf ya teman-teman, kalau misalnya kamu ngerasa bahwa kamu diperlakukan seperti itu, lalu kamu merasa puas, oh akhirnya dia nyesel, oh akhirnya dia mengakuin bahwa dia itu salah. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena ketika kamu menemukan suatu bacaan yang membuat kamu merasa bahwa kamu terpuaskan ketika kamu benar bahwa seseorang menyesal karena sudah meninggalkan kamu atau bla 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 segala macam, itu nggak akan bagus untuk mental health kamu. Makanya saya juga jarang mengangkat tema itu, sekalipun mungkin kadang-kadang pasti ada seperti itu ya. Tapi fokus dalam Big Emperor Oracle adalah bagaimana kamu bersikap menghadapin apa yang sudah terjadi, itu nggak bisa diubah ya. Dan kemudian kamu nggak boleh berfokus pada menunggu orang lain untuk nyesel atau minta maaf, menunggu orang lain itu menderita, menunggu orang lain kayak mendapatkan karma bahwa oh orang yang sekarang itu selingkuh atau segala macam. Rasain lu, nggak kayak gitu ya teman, nggak boleh kayak gitu. Karena ketika kamu masih ada di fase itu, kamu masih ada di fase dimana kamu belum bisa melepaskan versi diri lamamu ya. Karena kalau kamu nggak bisa melepaskan versi diri lamamu, kamu nggak akan bisa menjadi seseorang yang hidup dengan tenang dan nyaman ya. Karena nggak akan bagus ketika kamu selalu berfokus pada di versi diri lamamu ya. Itu ya yang kenapa saya selalu ulang-ulangin, kenapa mungkin buat teman-teman yang nggak terbiasa sama baca ini, lihat kok baca ini kayak bertele-tele, berprotes-protes. Saya nggak mau kayak gitu, karena tapi saya pengen menekankan bahwa kamu boleh kecewa, kamu boleh patah hati, kamu boleh merasakan bahwa
ini sangat pedih kenapa dulu aku selalu disia-siain, nggak seperti itu, tapi kamu harus berfokus bagaimana kamu merelakan apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pelajaran ya. Sekalipun saya ngerti kok itu benar-benar menyakitkan. Saya sempat ada di posisi itu beberapa kali ya. Makanya ya kita harus fokus sama hal gitu ya. Hal-hal yang berfokus pada pengembangan diri. Seseorang merasa tersakitin karena perbuatan justru karena sebab dia terlalu fokus sama dirinya sendiri. Orang ini mungkin dulunya itu ketika aku entah kenapa ngerasa bahwa orang yang kita bacain ini, entah kamu ada di posisi ini, ataukah kamu berhubungan dengan seseorang yang ada di kartu ini, itu dulunya ketika kalian berpacaran dia sibuk, mungkin lebih suka nongkrong atau jalan sama teman-temannya daripada kamu, lebih suka keluar buat kemana-mana tuh sama temannya daripada kamu, atau juga orang ini mungkin kelihatan sangat apa ya, suka belanja, entah suka beli barang, baju atau mungkin makanan atau merchandise ya, atau sesuatu yang menurut dia itu menarik. Atau orang ini mungkin dulunya ketika kalian jalan berdua dia suka main game atau bahkan judi slot atau perjudian online ya, sesuatu yang jelas hubungan itu menjadi berantakan ketika seseorang nggak memprioritaskan itu. Dan kadang-kadang kita selalu terdistraksi sama pilihan-pilihan yang seolah itu harusnya kita cuma punya satu pilihan ya. Misalnya gini, oh kamu harus fokus ke kerjaan, kamu jangan pacaran. Terus atau oh kamu harus fokus kuliah atau fokus ngumpulin uang atau semacam itu nanti aja. Nggak seperti itu ya teman, karena sebenarnya kita tuh selalu ada dalam mekanisme cara berpikir yang salah. Karena gini, banyak aspek yang kita tuh harus perhatiin, semua itu harus bisa berjalan berseiring. Misalnya gini, kamu fokus kamu bisa aja ngurus keluargamu, ya itu tetap harus jalan. Tapi untuk pertemanan, kamu harus berjalani pertemanan itu tanpa mengganggu urusan keluargamu. Dan pertemananmu nggak terganggu sama urusan keluargamu juga nggak diganggu sama urusan pertemananmu. Dan ini juga, kedua hal ini juga nggak boleh diganggu sama kalau kamu fokus ke kerjaan. Ya udah, kamu kerja itu cuma di jam kerja, ya fokus ke kerjaan dan sebagainya. Tapi nggak boleh ini saling bertabrakan dengan waktumu dengan teman-teman, waktumu dan keluarga, waktumu dengan pekerjaan, waktumu dengan dirimu sendiri untuk bersantai atau beristirahat, dan waktumu untuk menjalin relationship. Jadi ketika seseorang ada di, biasanya ya memang kalau orang yang ada di fase 4 umur transisi dari kuliah atau sekolah ke baru kerja, baru dia bisa menata kehidupan ya, mungkin tempat tinggal, soal bagaimana menyesuaikan makanan dan sebagainya, pertemanan dan lingkungan kerjaan. Dia merasa bahwa dia harus kerja, fokus kerja, dan umur mudanya itu nggak dipakai untuk berkenalan atau menjalin hubungan yang solid dan sebagainya. Jadi kadang-kadang orang-orang kayak gini ketika dia sudah agak berumur, dia kayak merasa menyesal, kenapa ya dulu ada orang yang mau sayang sama aku tapi aku malah fokus kerja. Padahal kalau kerjanya udah selesai, mana bosnya nggak akan peduli ya, kerjaannya ya kelar ya, kamu cuma dapat gaji doang dan waktumu akan terbuang sia-sia. Dan kalau kamu udah nggak dibutuhin, mungkin kamu di lay off, dipecat gitu ya nggak sih. Ini kenyataan yang kita harus perhatiin. Sehingga seseorang merasa patah hati sebab dirinya sendiri terlalu fokus sama apa yang membuat dia teralihkan gitu. Ini kalau ditaruh Seven of Cup, tapi dalam konteks yang negatif ya. Kalau yang ini self indulgence itu dia bisa dalam Nine of Pentacle ya, dalam posisi yang positif. Tapi kurasa ini akan lebih ke Five of Cup, ini juga Five of Cup, dan ini Seven of Cup, dan ini Six of Cup kurasa. Ya benar, energi yang selalu mirip-mirip. Jadi ceritanya hampir kurasa ini tentang seseorang yang karena dia nggak mengerti apa yang harusnya dia prioritaskan dalam hubungan, sehingga dia abai, sehingga dia melewatkan suatu hal, sehingga yang bisa dia lihat adalah mungkin
seseorang yang dia kenal di masa lalu yang dulu mungkin ngejar-ngejar dia, sayang banget atau cinta banget sama dia, sekarang sudah asik sendiri, sekarang dia udah nggak peduli lagi sama dia lagi ya, karena mungkin orang ini sudah mengecewakan dia, sehingga itu sudah bukan sesuatu yang mungkin bukan sesuatu yang penting lagi untuk orang yang dia lewatkan. Tapi kita harus cari tahu dulu nanti bagaimana itu terjadi di aspek lainnya. Menarik sekali baca ini teman-teman. Semoga ini bukan sesuatu yang akan mirip ya teman. Oh iya teman-teman, saya harus ingetin lagi, kadang-kadang ada teman-teman baru yang baru nge-follow atau baru nonton secara nggak sengaja. Ketika bacaan itu mirip, bukan berarti itu memang bacaan yang sama. Kadang-kadang memang energinya harus mirip. Tapi teman-teman harus ingat bahwa setiap keputusan yang diambil seseorang itu bukan sesuatu yang bisa diubah dalam sehari 2 hari. Makanya mungkin bacaan akan mirip satu sama lain. Itu ya yang mungkin harus dijelaskan supaya teman-teman bisa ngerti kenapa itu terjadi. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa bahwa oh kok bacanya kok mirip-mirip ya siapa tahu aja kan belum terjadi apa-apa dalam kurun waktu beberapa hari atau seminggu atau beberapa bulan. Tapi kalau ada sesuatu yang berubah mungkin itu akan butuh waktu gitu. Itu ya teman-teman. Apa yang terjadi? Kenapa ada heartbroken? Kenapa ada self-centered? Dan kenapa orang ini merasakan nostalgia yang sangat membuat dia menjadi menderita? Toh benar, I wish things could be different. Jadi orang ini benar-benar related ya, aku rasa. Seseorang merasakan patah hati dan merasakan pedihnya kehilangan, karena dia berharap sesuatu tuh di masa berbeda. Dia mungkin berharap dia nggak mengabaikan apa yang harusnya dia harus fokus, dan kurasa ini semacam kehilangan seseorang yang sangat berarti ya di masa lalu, karena dia mengabaikan, kurasa ini juga mengabaikan sebuah komunikasi, atau mungkin juga ada orang, ketika nanti kita cari tahu dulu ya teman-teman, mungkin bacaan ini juga akan relevan dengan seseorang yang dia punya orang baru yang dia jalin hubungan itu, sehingga ada semacam nostalgia yang nggak bisa dia selesaikan sampai sekarang. Dan orang ini mungkin sampai saat ini mungkin kepikiran ya, bahkan mungkin kalau weekend atau mungkin dia lagi sudah bersama orang baru, dia mungkin akan masih sesekali mikirin, seandainya aja orang yang aku gandeng itu atau yang dia lagi bersama sama di kamar itu seorang yang di masa lalu itu. Teman-teman mungkin sempat ada di posisi ini, atau jangan teman-teman sedang ada di posisi ini ya. Kenapa aku rasa orang ini ada dalam penyesalan yang sangat besar. I feel you're leaving me behind. Ya, aku rasa ini juga tentang tentang orang yang dia akhirnya ngerti bahwa orang yang dulu ngejar-ngejar dia, orang yang dia udah dia sakitin itu, seseorang di sini yang sudah menyakitin orang lain itu, dia merasakan bahwa orang yang sudah dia sakitin, orang yang sudah dibikin kecewa itu sudah nggak terlalu ngejar-ngejar dia lagi. Udah nggak ada lagi orang yang ngechat panjang lebar buat nanyain kabar, nanyain kejelasan, yang marah-marah, kamu kenapa, kamu seperti itu ya nggak sih. Dan mungkin ini juga akan terlalu dengan teman-teman yang ketika kamu sudah sempat berusaha untuk mempertahankan sebuah hubungan itu, kamu sudah nggak lagi ngejar-ngejar orang itu, dengan kamu sudah mulai pergi dan asik sendiri ya nggak sih, self indulgence. Sehingga ini juga akan relevan sepertinya dengan orang yang sudah menikah, dan ketika mereka sudah berpisah, orang yang sudah bercerai ini sudah nggak lagi ngejar-ngejar orang yang sudah ninggalin dia. Menarik sekali teman-teman. Atau bisa kita dapatkan dalam cerita ini teman-teman. Ya, ini ada third party energi banget ya.
ada betrayal. Aku menduga bahwa cerita ini akan lebih berfokus bukan ke seseorang tokoh utama itu sebagai sisi soulmate yang dia akhirnya lari dengan orang lain, kurasa karena ada betrayal energi. Dan ini akan relevan dengan seorang yang mungkin apa istilah lain dari orang yang menjalin hubungan dengan ini tapi dengan itu gitu, apa istilahnya. Oh iya, aku ngerasa bahwa hubungan itu lebih kompleks ke arah dimana dia mungkin sudah punya seseorang yang dia sedang renggang atau dia baru putus, tapi karena belum tersembuhkan, terus dia bertemu dengan sisi yang sekarang ini dia kangenin. Tapi ketika hubungan itu berjalan semakin kompleks, semakin intens, aku ngerasa bahwa orang ini kembali ke orang yang lama. Semoga teman-teman paham ya aku maksud. Aku nggak akan ngomong tentang kamu, dia, siapa, tapi seseorang di kartu ini yang merasa kangen dengan seorang, dan itu adalah orang yang membuat orang yang dia kangenin itu sebagai roda ketiga. Dia sudah memperlakukan seseorang sebagai simpanan atau orang ketiga atau back burner ya, kalau teman-teman tahu istilah back burner, orang yang, dan mungkin teman-teman juga ada di posisi back burner. Kamu waktu jalan hubungan dengan orang ini, aku menempatkan posisi satu lagi ya, kamu yang diperlakukan seperti itu, mungkin kamu waktu itu nggak sadar bahwa sebenarnya dia sudah punya kekasih yang lain, tapi dia cuma bilang aku lagi ada teman atau aku lagi jalan sama teman. Oh, ada temanku yang lagi main ke rumah, ke kosan gitu. Itu suatu kata-kata yang mungkin akan membuat emosimu terpancing ya, karena ada beberapa kasus di mana teman-teman mungkin tinggal di kota besar ngerti ketika ada kata-kata sorry aku nggak bisa ketemu sama kamu karena ada teman yang lagi main ke kosan atau main ke rumah. Apalagi kata-kata ini ada teman lagi nginap di rumah, itu kata-kata yang tabu untuk diucapkan sebenarnya, karena itu pertanda bahwa hubungan itu sudah masukin third party energi atau energi orang ketiga, dan ini udah semacam betrayal. Aku ngerasa juga bahwa seseorang di sini ada dalam adegan ketika aku nggak tahu nih kamu di posisi mana. Gimana cara menjelaskan yang paling gampang. Ini orang yang kita baca itu utama, dia suka sama orang nih, dia suka sama orang, tapi dia udah jalan sama kamu misalnya. Ketika jalan sama kamu kamu menjelaskan sih ya agak ribet. Ketika dia jalan sama kamu, kamu sama dia itu liburnya tuh beda, dan dia punya kekasih yang lain itu liburnya juga beda juga. Jadi ketika kamu nggak libur dan dia libur, kebetulan orang yang lain itu juga sama-sama libur, sehingga orang ini main ke rumah dia atau semacam itulah, kayak kalau dia ngerti ya maksudnya karena kalian udah dewasa ya. Jadi orang ini punya spare karena ngerti bahwa libur kalian tuh beda, sehingga dia jalan sama orang lain selain jalan sama kamu gitu. Atau kamu di posisi ini jadi kamu tahu kan maksudnya seperti apa, sehingga pada akhirnya aku rasa salah satu di antara kalian mergokin yang lain atas kamu mergokin sendiri, atau kamu mungkin memasang mata-mata, atau mungkin tetangga dia kamu kenal terus kamu dapetin info kalau ada seorang yang main ke kosan dia atau nginep atau apapun itu, sehingga itu juga membuat kaliannya sebagai seseorang yang cuma jadi orang ketiga itu patah hati ya, cuma dijadikan orang ketiga tanpa disadarin, jadi backburner, sehingga ini menjadi sesuatu yang tentu aja nggak menyenangkan ya. Itu jadi sesuatu yang buat kamu tersakiti. Menarik sekali. Oke. Makanya jangan serakah ya kalau punya orang. Kalian tuh serakah, sehingga sisi buruknya orang yang mungkin ada di fase 4 adalah dia merasa tertantang ketika orang yang jalan sama dia itu nggak tahu kalau dia bisa jalan sama orang lain. Jadi ada semacam adrenalin rush ya, ada kayak semacam dia banyak loh cerita di mana seorang merasa terpacu untuk tertantang untuk menjalin hubungan di belakang. Padahal ini sudah berpasangan sama orang, sekalipun mungkin nggak punya status, tapi
bagaimanapun juga ketika seorang yang menjalin hubungan yang serius itu kan selalu diawali dengan trial error ya teman, selalu dihubungin dengan hubungan yang belum ada status dulu. Tapi kalau kamu jalin hubungan belum ada status dulu juga kamu langsung jalin hubungan dengan orang lain, itu tentu aja juga secara etika relationship tuh nggak bagus juga ya nggak sih. Cuman orang ini ngelakuin itu sehingga aku ngerasa ada sempat terjadi pertengkaran dan kalian mungkin salah satu sama lain tersakitin ya, tapi lebih tersakitinya ya yang diperlakukan seperti itu, sehingga kamu yang di posisi mergokin orang itu atau nggak mungkin melihat bahwa dia sudah sama orang lain ketika jalan sama kamu udah mulai menjauh, dan itulah yang membuat dia merasa tersakitin. Tapi kita nggak akan berfokus ke itu, tapi kita akan melihat gambar besarnya. Kenapa bacaan itu berfokusnya di sini. Jadi ini sebagai bentuk apa ya, jalan cerita di mana ini terjadi. Makanya kita harus tahu dulu nih apa yang harusnya akan dilakukan oleh teman-teman jika kamu ada di posisi diperlakukan seperti itu, atau jika teman-teman ada di posisi ini. Semoga teman-teman ngerti maksud saya. Justice. Kenapa ada justice? Aku merasa bahwa keadilan akan datang. Keadilan itu semacam keadilan. Kenapa keadilan akan datang? Ini semacam keadilan, teman-teman. Tapi kenapa ini ada disebut keadilan atau justice ya? Di saat ada as of one reverse. Aku rasa ini juga berkaitan dengan karma seseorang yang karena dia terlalu serakah menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus. Oh iya, saya nggak tahu kenapa aku harus bilang bahwa dalam beberapa studi di universitas Universitas Minnesota atau Illinois something ya, pokoknya bukan Harvard tapi ada gitu, penelitian yang menunjukkan bahwa dari survei yang udah dilakuin itu 67 perempuan itu rata-rata dia menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus karena punya kecenderungan gini, yang satu buat serius, yang satunya tuh buat spare, dimana kalau yang serius itu nggak jadi ke jenjang pernikahan, dia akan putusin dan lompat ke yang buat senang-senang itu, atau sebaliknya teman-teman. Kalau yang ini dia sudah bosan tapi dia nggak bisa dia tahu bahwa pasangannya dia cuma main-main atau fun atau punya keuntungan material itu nggak akan bisa sampai ke jenjang pernikahan dan dia udah bosan, dia akan kembali ke si laki-laki yang akan membuat dia harus yang untuk menikahin dia. Jadi teman-teman jangan heran ketika ada banyak cerita ketika ada seseorang yang mungkin hendak menikah, entah udah mau resepsi atau lamaran atau segala macam, dia masih menghubungin pria lain, atau dia kalau dia cowok dia menghubungin wanita lain yang sudah jalin hubungan seperti itu. Teman-teman harus pahami itu akan selalu ada, sekalipun mungkin nggak semua ya, tapi kemungkinan itu harus ada. Jadi saya selalu nyaranin kalau kamu memang nggak pengen mendapatkan karma buruk, kamu nggak boleh jalin hubungan sama dua orang sekaligus. Aku tiba-tiba ingat pesan dalam Quran itu, Tuhan tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga dada manusia. Itu ada di awal pembukaan juz keberapa gitu. Itu benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan selalu menekankan kamu nggak boleh menduakan hati ya. Kamu harus punya satu hati yang kamu jaga, dan jangan sampai itu menyakitin satu sama lain. Aku nggak tahu kenapa. Nanti teman-teman bisa ngeliat itu ada kalimat, Tuhan tidak menjadikan dalam dua hati dalam satu rongga dada manusia. Itu juga akan relevan dengan seseorang yang mungkin akan ada dalam hukum pernikahan dan hukum cerai. Nanti teman-teman bisa ngecek di Al-Quran. Oke. Kenapa aku ngomong gitu? Mungkin teman-teman nggak make sense kalau bukan
nggak terbiasa. Orang ini mungkin mencoba untuk move on, untuk pergi move on, tapi dia nggak bisa move on. Sebab apa? Sebab rasa bersalah karena dia sudah kalau menurut secara global setelah orang yang diskredit itu berselingkuh ya atau semacam itu. Tapi menurut dia mungkin di saat itu dia merasa bahwa aku masih bisa pengen memilih yang lebih serak gitu. Cuman problemnya adalah orang yang jalan sama dia itu nganggap hubungan itu sudah tahap ke serius sekalipun mungkin belum ada ikatan. Aku rasa orang ini nggak bisa move on atau dia merasa bersalah, jadi sudah pergi. Aku ngerasa bahwa orang ini mungkin buat teman-teman yang menjalin hubungan, entah kamu ada posisi mana, kalian kayaknya masih ada dalam satu kontak ya, entah masih punya kontak WhatsApp-nya atau nomor handphone atau mungkin Telegram atau Instagram atau apapun itu. Orangnya ada dan kamu pun ada, tapi kalian nggak berhubungan satu sama lain gitu. Kayak jadi mungkin cuma lihat-lihatan foto, lihat-lihatin status, atau mungkin diem-diem stalking pakai akun palsu gitu dan lain gitu. Dan kenapa orang ini kayak nggak bergairah, nggak punya gairah kehidupan ya, nggak punya gairah kehidupan. Kenapa ada seperti itu teman-teman? Heartbreak, menarik sekali bacanya. Udah setengah jam aja nih. Kayaknya tadi kartu ini udah muncul tapi nggak aku anggap, tapi ternyata muncul lagi. Guys, oh aku tahu. Ada ini, dan ini komplit banget. Aku menduga bahwa aku nggak tahu nih terlihat nggak make sense ya sebenarnya. Kalau dipikir sebenarnya nggak make sense, nggak masuk akal, tapi aku rasa seseorang terjebak dalam karmic loop, pusaran karma yang berputar-putar. Aku menduga bahwa orang ini pun merasakan sakitnya disakitin oleh orang baru, entah dia mungkin jalan hubungan baru atau kenal dengan orang baru. Dia kayak selalu zong, atau dia udah punya pasangan pun pasangan dia membuat dia merasakan ketidakberdayaan itu, sehingga dia merasakan heartbreak ya. Dan aku juga ngerasa bahwa ini misfortune ya, ini terlibat pada sesuatu yang karena dia belum, urusannya dengan seorang yang dia sakit itu belum selesai. Aku merasa bahwa, maaf ya, mungkin teman-teman justru ada di posisi ini. Teman-teman yang ada di posisi ini, kamu mungkin pernah menyakitkan seorang yang kamu nggak sempat minta maaf atau ngejelasin bahwa maaf ya, aku udah selingkuh, maaf ya aku malah pergi ninggalin kamu, maaf ya aku lebih milih orang lain. Entah karena kalian memang nggak berjodoh atau cuman karma pantas, tapi kurasa kamu yang ada di posisi ini sebab kamu nggak menyelesaikan hubungan itu, menyelesaikan atau melakukan perbaikan kesalahpahaman itu membuat kamu kayak jatuh dalam karma ya. Kamu mungkin ketemu sama orang baru, terus kamu disakitin lagi, terus orang itu selingkuh, terus kamu lompat ke hubungan lagi, disakitin lagi, dan akar masalahnya kamu belum nemuin ya, karena mungkin kamu anggap itu sepele, ya udah ntar aku diemin, ntar aku juga itu aja gitu, ya udah aku akan nyari orang baru lagi, aku akan tapi aku rasa ini kayak loophole ya, kayak lubang lubang karma yang dia kayak nggak bisa hidup happy selama dia nggak melakukan perbaikan. Aku nggak tahu nih tentang siapa teman-teman, tapi kamu yang ada di posisi menyakitkan seorang, aku rasa kamu akan lebih tahu. Kamu berurusan dengan seseorang yang mungkin benar-benar membuat seseorang itu kayak jatuh terpuruk, tapi orang itu mungkin sudah mulai bangkit lagi dan udah nggak peduli lagi dengan masalah, dan di saat itulah karma itu menimpa kamu ya teman-teman. Nah, ya kita berfokus sama kamu yang ada di posisi ini aja. Aku ngerasain itu menarik sekali teman-teman. Ini bentuk karma yang agak sangat mungkin terdengar aneh ya, nggak make sense sih kalau buat teman-teman yang nggak mempercayai karma, tapi ini benar-benar terjadi di mana seseorang menjadi kayak semacam
apa ya istilahnya, tersandung terus menerus gitu. Dia orang ini kamu ngerasa kayak orang yang kayak tersandung terus menerus karena dia melakukan sesuatu yang harusnya dia selesaikan, tapi nggak pernah dia nggak berusaha untuk menyelesaikan sesuatu itu. Aku nggak tahu kenapa. Apakah teman-teman yang ada di posisi ini takut untuk meminta maaf atau karena gengsi? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas ini ada energi di mana seseorang ini mungkin akan selalu mengalami kesialan dalam sebuah relationship, atau mungkin dalam hal lain, bisa juga dalam hubungan di tempat kerja, hubungan dalam tempat pertemanan, itu dia akan selalu dikecewakan. Kok bisa kayak gitu ya? Aku menduga bahwa kamu sudah menyakitin seseorang yang seperti apa ya, malaikat berjalan. Aku kan kenapa merasa kayak malaikat berjalan sih? Aku menduga bahwa bentar. Seseorang begitu tulus sampai doanya terdengar gitu. Ya, seseorang begitu tulus sampai doanya terdengar, dan itu membuat orang di kartu ini kayak benar-benar terjebak pada hubungan percintaan yang selalu membuat dia akan menderita. Entah dia juga di posisi dia pada ini juga ketika jalin hubungan dan orang baru, dia juga diselingkuhin ya teman-teman. Oke, itu bacanya agak berat ternyata. I wish things could be different. Leaving me behind. Kita cari tahu dulu dengan beberapa kartu supaya kita lihat gambaran besar. Ini lebih spesifik ke siapa ya? Oh, jadi begitu. Sangat berkonflik. Ya kan? Aquarius, sorry, saya jarang ngomong itu, tapi saya harus bilang Sun, Moon, Rising, Aquarius, Virgo, Leo, Cancer, dan Aries akan relevan dengan ini. Aquarius, Virgo, Cancer, apa tadi? Leo dan Aries akan lebih relevan dengan bacaan ini, dimana gue tahu ternyata seseorang yang ini itu sudah menyakitin orang yang harusnya akan jadi soulmate dia, dan percaya atau enggak, orang itu harusnya sama orang ini, karena orang ini akan membuat dia dia lucky charmnya loh, bener-bener kalau dia itu sama orang ini, dia akan kayak bisa nabung, dia akan bisa cepet punya rumah, cicilannya lunas, dia kayak bener-bener happy, dan dia akan mendapatkan hubungan yang lebih stabil kalau dia sama Empress energi. Ini nggak selalu, ini Empress tuh bukan gender ya, nggak cewek cowok, tapi ini lebih ke orang yang aku menduga bahwa dia sebenarnya sudah menyakitin seorang yang sangat penyayang, perhatian, dia bisa merawat dan menjaga. Dia orang yang gak tergantikan, makanya orang ini juga mungkin melihat bahwa ini potensial gitu, tapi entah kenapa orang ini gak pernah mau menghadapi orang ini, karena dia berpikir bahwa aku masih
bisa mendapatkan orang yang lebih bagus lagi dalam jalin hubungan itu. Tapi itulah yang membuat dia merasakan ketidakberdayaan. Ini karma, dan kartu ini benar-benar terwujud dengan setelah dia melakukan betrayal. Dan aku ngerasa bahwa si Empress energi itu dia sudah ada dalam semacam penyadaran bahwa dia udah nggak lagi ngejar orang yang sudah berusaha menyakitin berkali-kali. Dan akibatnya kurasakan bahwa orang yang kita bicarakan sebagai tokoh utamanya heartbroken itu bukan tentang nggak selalu tentang dia sudah mengecewakan orang ini, tapi ini juga tentang orang baru yang tentang orang baru yang membuat dia bertengkar sebab ada semacam pengkhianatan ya. Orang ini mungkin akhirnya diselingkuhin, aku rasa bener orang ini diselingkuhin. Ini sama karmic patternnya. Teman-teman, aku rasa fokus cerita ini lebih ke orang ini sudah bertemu dengan soulmate energi, tapi dia mengabaikan hubungan itu sebab dia terlalu fokus ke dirinya sendiri. Dan ketika mereka sudah berpisah, dia terjebak dalam karmic pattern energi. Dan kurasa pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi ya, karena kurasa ini sebab karma dia yang harus dia jalan. Sebab orang ini orang yang muda kurasa, karena ada small over ya. Pentacle tuh selalu relevan dengan apa istilahnya, hubungannya, tapi hubungan yang solid, tapi ini lebih ke baru coba-coba. Jadi ini kurasa memang orang ada di fase kehidupan keempat, umur 22 sampai 28 atau mungkin lebih dari itu, tapi lebih fokus ke situ. Yang kurasa orang ini mungkin saat ini masih punya karmic partner yang mengikat dia, tapi berkonflik karena ada semacam betrayal atau apa ya istilahnya, jalan hubungan tapi dia mergokin selingkuh dan sebagainya. Sehingga kurasa ada semacam tekad dalam orang ini untuk memutuskan hubungan dengan karmic partnernya, karena dia masih keinget orang yang dulu sayang sama dia. Dan aku rasa entah dia mengakuin atau enggak, kalau dia sama orang ini lagi, hidupnya akan benar-benar tertata, teman-teman. Aku ngerasain itu banget. Ini siapa ya teman-teman, pokoknya ada Virgo, ini Virgo, Aquarius, ada Cancer, Leo, dan Aries akan relevan dalam bacaan ini teman-teman. Menarik sekali. Oke, kita udah di fase ini, bacaan 3 arah kurasa. Oke, kita coba cek energinya. Oh sorry, taruh kemana nih? Penyadaran itu kurasa agak sedikit terlambat ya, memang terlambat sih, karena ini ada semacam bintang jatuh yang terlewat. Ini 4 of cup energi ya, 4 cawan, dan ini energi apa ya sih kalau di tarot apa ya, lupa namanya, hermit. Iya, ada hermit ini. Kurasa ada seseorang di sini yang mungkin menyadarin kehilangan suatu hal yang sangat berharga dalam dirinya. Oh iya, sehingga dia heartbroken, sehingga dia patah hati. Menyadarin betapa pedihnya ketika dia juga diperlakukan seperti itu, diperlakukan nggak adil kurasa. Emang yang salah siapa?
karena dia duluan yang mungkin dia nggak menghargai hubungan itu ya teman. Jadi aku rasa ini sebagai bentuk penyadaran keadaan dari semesta, bahwa ketika kamu memperlakukan orang secara sembarangan, kamu juga akan diperlakukan seperti itu. Bagus sekali. Tapi itu kamu nggak perlu ngejelasinnya. Aku rasa kesadaran ini udah agak terlambat karena mereka sudah berpisah dari sini dan dia mungkin masih terjebak dalam karmic pattern energi ya. Mungkin, tapi aku rasa ini juga akan relevan dengan orang yang mungkin saat ini pun mungkin masih sudah single tapi dia masih bergulat dengan dirinya sendiri. Ada inner konflik. Gimana cara dia menghubungi orang ini lagi, tapi dia mungkin entah malu, entah takut ditolak, jadi nggak ada gerakan sama sekali. Apa yang bisa aku baru ngomong apa yang bisa kita dapatkan ini. Ini ada semacam ketergantungan. Aku rasa kalau orang ini, aku rasa orang ini kalau enggak dia masih tinggal serumah sama keluarganya, dia tinggal bareng atau bergantung atau terikat sama karmic pattern energi sehingga dia berkonflik. Entah dia tinggal di asrama, tinggal sama teman kerjanya. Yang jelas kenapa dia berkonflik, sebab aku rasa kalau dia menghubungin orang ini, dia kayak mengkhianatin hubungannya dengan yang lain. Agak sedikit aneh memang, tapi aku juga ngerasa orang ini juga mungkin punya hutang budi. Karena dia waktu kesulitan keuangan atau apapun itu, dia ditolong sama orang di sisi ini. Entah gadunnya kayak atau tante-tantenya atau apapun itu. Atau saat ini masih tinggal bersama dengan orang ini, tapi dia benar-benar kayak nggak mendapatkan esensi dari hubungan itu ya teman-teman. Tapi ketergantungan itu membuat dia sadar dia harus melepaskan diri karena ada kartu ini sih. Kalau nggak ada kartu ini, aku masih menduga bahwa dia masih sama orang yang di sudut ini, tapi dia belum lepas. Tapi karena ada posisi ini, aku ngerasain bahwa ini sudah mulai melepaskan diri dari hubungan itu. Kita lihat dulu apakah nanti ada tower moment atau enggak. Dan ego driven, orang ini masih dalam proses bertumbuh kembang, artinya orang ini memang masih muda. Aku rasa orang ini mungkin punya temperamen yang agak menang sendiri, nggak mau mengakuin kesalahan, nggak mau minta maaf, merasa selalu benar gitu. Aku nggak tahu kenapa seperti itu. Oke, aku tahu sini. Maaf ya agak goyang, coba ketarik-tarik sama kabel. Kenapa di sini ada itu? Apa istilah lain dari orang yang mencoba mencari pengganti atau lompat dari satu hubungan ke hubungan lain, tapi nggak sesuai harapan. Oh iya, rumput tetangga nggak sehijau ya. Ini rumput tetangga nggak sehijau yang dia bayangin gitu. Artinya dia lompat dari suatu hubungan ke hubungan lain karena dia merasa aku layak mendapatkan yang lebih bagus. Ya ampun, ternyata ada domestik di sini. Ya benar. Berarti ini yang hubungannya udah berakhir ya teman. Hubungannya udah berantakan karena berantem. Ada domestik. Ini kalau dalam tarot namanya tower moment. Hubungannya udah berantakan karena memang ada perselingkuhan di situ ya teman-teman. Makanya baca ini kayaknya semakin kesini semakin relevan karena cirinya udah muncul. Kurasa orang ini sudah mulai ada rencana atau tekad untuk menggapai lagi orang yang baru. Kalau teman-teman di posisi ini, kamu udah bertekad untuk melakukan rekonsiliasi, kurasa. Tapi orang ini juga nggak harus menerima kembali sih. Dan teman-teman yang kamu diperlakukan seperti itu, ini nggak selalu berhubungan dengan kamu harus kembali. Terserah kamu kok, nggak ada yang nyalain kamu nggak kembali sama orang yang sudah nyakitin kamu, nggak ada yang nyalain itu. Tapi kemungkinan orang itu akan kembali, orang yang sudah menjalin hubungan dengan orang. Terus aku harus hati-hati banget. Apa jadi moga-moga nggak kedengaran tetangga. Saya klik. Konstan dalam perjalanan, mengulanglah jika memang perlu, namun untuk perbaikan tidak akan menjadi sia-sia. Ini sebenarnya
Three of Cup tapi nggak reverse ya. Kalau ini energinya sama, artinya arah ini pengen rekonsiliasi. Tapi kalau ini reverse, artinya ini perselingkuhan. Nah, dan di sini ada kartu cyclic, artinya gue rasa kemungkinan besar orang yang sudah sama karmic partner atau orang ketiga atau kekasih yang lain itu sudah bertengkar atau hebat dan terjadi tower moment, dan entah dia ada dalam proses perpisahan atau kalau dia udah menikah, udah bercerai, dia akan berusaha untuk kembali ke pasangan yang seharusnya yang ditakdirkan. Aku nggak tahu bagaimana orang ini akan memaafkan orang ini, tapi kurasa kemungkinan besar akan dimaafkan sebab biasanya Empress Energy itu orang yang pemaaf ya. Sekalipun nggak harus kayak gitu juga sih. Iya benar, kurasa mereka akan ditakdirkan seperti itu. Tapi ya nggak tahu kenapa seperti itu. Siapa juga yang mau maafin lo ya nggak sih? Kadang-kadang ada kayak gitu ya, ada perasaannya gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Oke. Ikatan yang saling menguatkan satu sama dan menumbuhkan banyak kesempatan baru. Kelihatan nggak teman-teman? Aku ngerasa dua orang ini masih bisa menerima satu sama lain. Maaf sekali ya teman-teman yang mungkin kalian bercerita tentang kamu berpisah dengan karmic partner karena karmic partnernya selingkuh atau bersama orang lain. Karena cerita ini bukan buat kamu, karena ini lebih cerita tentang kalian yang sudah punya hubungan soulmate energi yang salah satu pihaknya masih labil dan memilih orang lain. Tapi setelah dia itu memilih orang lain, mereka tuh bertengkar, terus putus atau diselingkuhin, terus kalian akan kembali ke satu sama lain, aku rasa. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang tiba-tiba komen di postingan entah di TikTok atau di YouTube ngomong, oh aku nggak sudi balik sama orang ini lagi, jangan digubris ya, karena ini bacaan ini bukan buat mereka yang nggak sudi untuk balik, karena orang ini kerasa akan kembali ke orang ini lagu apa ya, orang itu akan kembali satu sama lainnya atau rujuk kalau mereka sudah pernah menikah sama orang itu. Komunikasi akan menjadi struggle. Kenapa hubungan itu agak lama untuk terjadi ya? Kenapa komunikasi? 19 itu Twin Flame energi banget ya, aku rasa. Teman-teman, aku menduga bahwa ciri-ciri yang aku sebutin ini mungkin akan lebih spesifik ya, selain aku bilang tadi nih. Virgo, Aries, Cancer, Leo, Aquarius ya. Virgo, Aries, Cancer, Leo, Aquarius, Sun, Moon, Rising itu sama. Ini ada di pengkondisian mereka waktu itu jalin hubungan tapi berpisah karena satunya lebih milih orang lain, jadi diselingkuhin. Kemudian si orang yang jalin hubungan yang baru itu akhirnya nggak sesuai harapan, terus hubungannya berantakan, terus dia berusaha untuk kembali sama orang ini, dan posisinya adalah yang kita anggap sebagai Empress energi itu adalah orang yang dalam penyendirian dan dia mungkin sudah single lama, dan itu ya ciri-cirinya. Jadi teman-teman yang nggak ada dalam ciri-ciri yang spesifik itu, maaf banget, ciri-cirinya nggak akan cocok untuk kamu. Bacaan ini bukan buat kamu ya. Terus tapi ini memang akan kembali ke satu sama lain ya. Mereka akan balikan, kurasa ini akan lebih cenderung untuk balikan daripada enggaknya ya. Jadi teman-teman yang nggak ngerasa pengen balikan sama seorang itu, ini bukan bacaan buat kamu. Seseorang akan balikan. Judulnya apa enaknya nanti ya? Oke. Kita cek tahu posisi yang saat itu teman-teman. Oh iya, aku menduga bahwa si Empress energi itu sekarang ini mungkin setelah berpisah cukup lama dan dia sudah single lama, dia kayaknya kayak jadi orang yang sangat glowing ya, menarik banget. Kayak mungkin entah dia ganti cara berpakaian,
penampilan rambutnya, atau mungkin oplas sih mungkin, atau apa, atau dia mungkin nge-gym kalau dia cowok terus dia badan jadi lebih bagus. Yang jelas aku rasa orang ini jadi makin ganteng banget atau makin cantik banget setelah lama single. Aku rasa ini salah satu ciri juga, dan itu membuat seseorang di luar sana yang mungkin memilih orang lain tuh jadi sangat ya, ini sama berusaha ngiklasin tapi nggak ikhlas. Berusaha ngiklasin tapi nggak ikhlas, dan nggak rela kalau si yang ini diribut sama orang lain, sedangkan dia harus yang di sini harus menyelesaikan dulu hubungan sama karmic partnernya. Teman-teman, bacaan yang kompleks sekali, bacaan macam apa ini, brengsek sekali teman. Oke. Nggak rela, sangat tidak rela aku rasa. Kita saya tak satu lagi biar lebih kelihatan, biar balance ya, 4 di atas 4 di bawah. Aku menduga bahwa seseorang yang patah hati itu dia mungkin berencana untuk bagaimana dia menjalin komunikasi dengan orang yang sudah dia tinggalkan, dan mungkin pengen ketemu di suatu tempat, entah ngopi-ngopi atau mungkin ngobrol secara formal dulu sebagai sahabat dulu, dan melakukan semacam pendekatan. Aku rasa gitu, karena dia mungkin sudah merasakan bagaimana dia sudah asik sendiri ya, dan dia sudah sangat menarik banget. Ini udah Hei, kenapa baca ini jadi panjang banget ternyata, kerasa padahal aku tuh menganggap ini bacaan paling 40 menitan gitu ya, jadi lama. Apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini? Penyesalan itu selalu ada ya teman-teman. Kadang-kadang seseorang butuh menyesal dulu, supaya seseorang harus merasa kehilangan dulu supaya dia baru menghargai sebuah hubungan. Karena kalau dia nggak merasakan kehilangan sesuatu yang sangat berarti, biasanya orang ini nggak akan berusaha banget itu ya. Regret, friendship, blame. Hubungan ini akan menimbulkan kecemburuan untuk seorang satu sama lain, dan teman-teman yang ada di posisi kamu ditinggalkan oleh seseorang yang pada akhirnya dia ingin kembali kepadamu, kamu nggak boleh menyalahkan kebodohan orang itu ya, sekalipun dia memang bodoh. Tapi bagaimanapun juga kamu harus sadar bahwa nggak semua orang itu kayak benar-benar kayak aware sama sebuah perasaan. Kadang-kadang seseorang harus butuh menyesalin kehilangan dulu sebelum dia berusaha untuk meraih kembali, ngerti kan maksudnya? Dan nggak semua orang langsung dewasa, intinya gitu aja sih. Hubungan ini nanti kalau jadi lagi kayaknya akan menimbulkan banyak sekali kecemburuan ya teman-teman. Cemburu banget, kok bisa-bisanya dia bisa balik lagi sama orang yang udah ditinggalin gitu. Kurasa teman-temannya akan kayak marah-marah gitu. Oh, kamu balik lagi, kok kamu mau nerima orang itu lagi gitu. Oh, ini gitu. Teman-teman, kamu nggak boleh putus asa sama apa yang sudah terjadi di masa lalu, sebab percayalah sama masa depanmu. Kamu harus punya imajinasi, kamu harus punya pikiran bahwa hubungan itu akan menjadi indah suatu saat nanti. Sekalipun kamu nggak harus nunggu orang yang sama ya, tapi kalau memang ditakdirkan untuk bersatu lagi ya itu memang jodohmu gitu. Dan sebelum kamu mulai suatu hubungan, kamu harus bisa bersahabat dengan orang itu dulu ya. Kamu nggak bisa melakukan sesuatu yang
menjalin relationship tapi malah kamu akrabnya sama orang lain. Jadi ketika hubungan itu terjadi, kamu sudah nggak boleh lagi terlalu dekat sama orang lain. Tapi kayaknya kalau udah cinta pun nggak disuruh juga nggak akan membatasi hubungan dengan orang lain ya teman-teman. Itu intinya. Bacaan udah kayak lama banget. Udah berapa menit ini? 16 dan 7. Udah 60 menit kan. Oke. Udah 1 jam. 1 jam ini. Teman-teman, aku ingetin sekali lagi, bacaan ini nggak akan beresonansi dengan semua orang, tapi zodiak sun moon rising yang akan relevan adalah apa tadi? Aquarius, Virgo, Leo, Aquarius, Virgo, Leo, Aries, dan Cancer akan relevan dengan bacaan ini, dan bacaan ini juga akan relevan dengan seorang yang meninggalkan orang yang sayang sama dia, yang embrace energi itu karena dia punya orang lain dalam kehidupan dia, sehingga orang itu menyesal. Tapi justru dengan orang baru atau orang yang lain itu dia mendapatkan karma kayak berputar-putar aja, terus patah hati dan sebagainya, dan kemudian orang itu akan setelah bubaran dia akan balik lagi dengan orang ini, dan orang ini pun akhirnya menerima kembali. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang merasakan ada komentar yang bilang bahwa aku nggak sudi untuk balik lagi, bacaan ini bukan buat orang ini ya, bacaan ini untuk orang yang memang ditakdirkan untuk kembali satu sama lain. Mungkin cuman itu aja. Aku cuma ngingetin sekali lagi, bacaan ini untuk orang yang akan kembali ke satu sama lain setelah ada orang ketiga, setelah ada perselingkuhan atau semacam itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang memang membutuhkan bacaan ini dan bisa diambil hikmahnya ya, karena nggak ada hubungan yang benar-benar sempurna. Mungkin ada orang yang tergoda atau orang yang selingkuh atau orang yang lari sama LC atau apapun itu, tapi kurasa mereka akan rujuk kalau mereka dalam posisi sudah menikah dan berpisah karena orang lain, atau kalau waktu itu belum ada status, orang ini pada akhirnya akan berkenalan lagi, dekat lagi, dan jadian dan menjadi cinta sejati. Selamat beraktivitas.